Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK saat ini terjadi secara beruntun. Sengaja atau tidak, yang jelas nasib lembaga anti korupsi ini sedang di ujung tanduk. Topik ini juga yang akan menjadi perhatian media nasional selama sepekan. Untuk membahasnya, kita telah hadir di studio Berita 1, yaitu redaktur pelaksana Kompas.com, Triwahono. Ya, Mas Tri, ini kita lihat sebenarnya seklise itukah nasib KPK sudah di ujung tanduk begitu atau memang seperti apa dinamikanya? Iya, kita lihat memang dinamika beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini sepertinya memang upaya pelemahan, kalau kita sebut pelemahan terhadap KPK itu terasa sekali. Betul. Dari sejak kasus KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan calon Kapolri menjadi tersangka sampai sekarang. Ini menjadikan KPK seperti menjadi bulan-bulanan. Gitu. Betul, dan masyarakat juga mengkorelasikan begitu ya, terkait itu ada sebab kausalitas ya, penetapan BG tersangka lalu juga penangkapan BW begitu ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau saya melihat bahwa penetapan BG sebagai tersangka, apakah itu bisa disebut sebagai kriminalitas atau tidak? Tapi faktanya bahwa selama ini KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi, tentu sudah melibatkan bukti-bukti. Dengan penetapan tersangka artinya sudah ada minimal 2 bukti yang mengarah ke situ. Dan tentu KPK akan mempertanggungjawabkan apakah bukti itu secara hukum. Artinya mau kapan itu ditetapkan? Apakah ketika Presiden setelah menetapkan seseorang menjadi calon Kapolri atau jauh-jauh hari atau bahkan nanti? Saya pikir itu tidak bisa dihubungkan bahwa ini kan hukum, kasus hukum. Jadi sebenarnya kapan saja itu diumumkan, ya kalau memang dia menjadi tersangka, ya harus mengikuti proses hukum. Itu yang permasalahannya gitu. Momen begitu ya, terkait pencalonan Kapolri begitu. Kalau dilihat KPK dari pola kerja begitu ya, bahwa untuk penetapan tersangka pada seseorang, pastinya eskalasinya selanjutnya adalah terdakwa begitu dan di persidangan dan lainnya. Ini bagaimana nantinya, Mas? Ya, kalau melihatnya kayak gini, sebenarnya kasus di KPK sendiri sekarang itu menumpuk, sama sehalnya dengan kasus yang ada di Polri kayak gitu ya. Justru momentum bahwa kemarin penetapan BG menjadi tersangka menurut saya itu jangan dilihat sebagai satu kriminalisasi atau politisasi, tetapi itu justru menjadi momentum untuk upaya bersih-bersih. Jangan sampai ketika nanti seseorang sudah naik menjadi pejabat, ternyata kasus hukumnya ada, apa yang terjadi? Itu akan malah lebih memperburuk. Kalau kita melihatnya bahwa ketika KPK mengumumkan bahwa BG menjadi tersangka saat ketika dia ditetapkan menjadi calon Kapolri, bukankah itu malah langkah bagus yang harusnya dilihat secara positif bahwa ini upaya jangan sampai seseorang yang punya jejak track record yang buruk dia menjadi pejabat publik. Tapi retensi juga datang kan juga dari pihak kepolisian, dari lembaga kok. Begitu ya, kalau kita lihat untuk mungkin kasus ini sendiri sepertinya akhirnya melebar kemana-mana begitu ya. Nah, itulah pertanyaannya bahwa kasus penetapan BG menjadi tersangka, kemudian kasus penetapan BW menjadi tersangka juga oleh polisi. Ini seolah-olah sekarang didorong menjadi rivalitas 2 lembaga. Padahal apakah BG itu adalah representasi Polri sebagai lembaga, kemudian BW juga representasi KPK. Sekarang situasinya kan seperti ini dibawa seperti rivalitas 2 lembaga Polri dan KPK seperti cicak buaya di masa lalu. Padahal mereka itu kan mempertanggungjawabkan kasus itu secara pribadi, kasusnya pribadi. Kalau kita melihat sekarang masyarakat dihadapkan ketika ini dibiarkan menjadi melebar, yaitu tadi menjadi rivalitas 2 lembaga yang pada akhirnya akan kontraproduktif. 2 lembaga ini yang selama ini KPK itu diharapkan oleh masyarakat bersih untuk memberantas korupsi, pejabat-pejabat dipilih secara secara selektif. Kemudian Polri juga didorong semakin lebih baik. Ini seperti kembali lagi 2 lembaga ini akan buruk bagi 2 lembaga. Saya pikir butuh ketegasan untuk menyelamatkan citra dari 2 lembaga ini. Artinya yang kita lihat sekarang Presiden tidak tegas dalam menentukan sikap ketika terjadi polemik yang ada sekarang. Betul. Nah, ini kalau kita lihat Mas Tri, ini kan ada beberapa kasus nih yang disangkakan kepada para petinggi KPK begitu ya. Ini juga Abraham Samad terkait dari pemalsuan dokumen. Ini menjadi pertanyaan begitu ya. Kita bahas sedikit, mungkin kemarin kan di Komisi 3 DPR juga ada kesaksian ya dari Hasto dan juga ada teman sahabat karibnya Zainal begitu ya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Nah, ini foto-foto dan lain yang diklaim adalah memang
belum itu foto sahih dan seperti mungkin dia akan bertanggung jawab atas keaslian dari dokumen itu, seperti apa sih Mas? Ya, ini yang kita lihat jadi upaya tadi pelemahan KPK tersebut. Ketika sekarang KPK sekarang tinggal terakhir ketika Bushro Mugoda sudah selesai masa tugasnya, pimpinan KPK tinggal 4 orang. Kemudian ketika Bambang diajukan menjadi tersangka, pimpinan KPK menjadi 3 orang. Ketika Abraham Samad juga sekarang diajukan ke hukum dan ada kemungkinan juga menjadi tersangka, maka KPK tinggal 1 orang. Betul. Bahkan pimpinan KPK Zulkarnain yang terakhir pun kabarnya akan dilaporkan. Apa yang terjadi ketika nanti pimpinan KPK kosong, maka praktis KPK akan lumpuh, tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi kalau kita melihat dari secara garis besar, upaya pelemahan KPK ini sepertinya dilakukan secara sistematis gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat ya merujuk ke beberapa waktu lalu gitu, ketika kasus Antasari Azhar juga seperti ini ya, akhirnya masyarakat atau mungkin ahli hukum mempertanyakan bagaimana ini dengan hak imunitas yang bisa dimiliki oleh para petinggi di KPK begitu. Nah, sebenarnya kan itu semua sudah diatur di Undang-Undang yang nomor 30 tahun 2002 soal bahwa ada satu pasal bahwa ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, maka otomatis dia harus mengundurkan diri. Dan mekanismenya adalah mengajukan pengunduran diri, kemudian oleh lembaga diajukan kepada Presiden dan ditetapkan oleh Presiden. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 ya, tahun 2002 ya. Dan itu kan yang dilakukan sekarang. Ketika BW sebagai pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka, maka dia mengajukan pengunduran diri, namun terakhir kemarin ditolak oleh seluruh pimpinan. Tapi apakah penolakan itu sah? Secara hukum, penolakan itu menurut saya tidak sah. Artinya ketika BW sudah mengajukan pengunduran diri secara organisasi, secara kelembagaan, surat itu yang diajukan kepada Presiden untuk Presiden menentukan. Nah, sebenarnya itu sudah diatur. Tapi selama ketika surat itu pengunduran diri diajukan, sampai belum ada penetapan Presiden, apakah status BW itu sudah mengundurkan diri? Artinya definitif pemberhentian tentu tergantung dari Kepres begitu? Betul, tergantung. Bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa dikatakan seperti itu. Tahan dulu Mas Tri, ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di Berita Satu View.